bentar lagi tinggal nunggu hitungan hari. Berapa hari lagi, berapa bulan lagi, kan gitu ya. Nah, itu yang harus dipersiapkan. Kita berdua. Jangan kalau menganggap udahlah aku menikah, nggak ada masalah lagi, nggak mungkin, ya kan? Aku udah menikah, ya kan? Nggak mungkin orang itu menggoda. Loh, setelah kita menikah, apalagi perempuan ini, mantan yang kedua sana tadi, ya kan? Itu menghubungi lagi kan, gitu kan? Apalagi kita kan curhatnya di media sosial, di Facebook, ya kan, di IG dan lain sebagainya gitu ya. Otomatis ini pahlawan kesiangan tadi, dia mulai gitu loh mendekati. Nah, itulah dulu nggak mau sama aku kata dia kan. Kalau sama aku nggak mungkin kau bisa kiri kan. Nah itu tadi. Jangan sekali-sekali kalian itu curhat di media sosial. Ya. Kenapa? Tadi khawatirkan tadi pahlawan kesiangan datang, mantan kalian itu nampak ya nih. Mantannya banyak ya di sana kan gitu kan. Nah, kalau laki-lakinya jarang, ya. Kalau perempuan memilih dia. Oh, ini nggak cocok, ini nggak cocok. Ya, ada seleksi. Lagi jarang tiga. Nah, di seleksinya nih, oh, ini nggak cocok, ini kurang, dan sebagainya. Ini intinya apa? Kalau sudah menikah berarti itu pilihan kita, gitu ya. Sudah pilihan kita. Dan nanti akan diminta pertanggungjawaban. Kalau pertanggungjawaban dunia, oke, bisa kita laksanakan. Makannya bisa kita kasih, tempat tidur bisa kita berikan. Gitu. Tapi kalau pertanggungjawaban yang sama Allah, ya kan? Nah ini kan wajib secara, ya kan? Secara agama, orang tua tadi sudah menyerahkan sama kalian, ya kan? Waktu jabotnya. Apa kata ayat itu? Kalau yang menikahkan nanti ayahnya, ya kan? Saya nikahkan, ya kan? Anak kandung saya sekolah kepadamu, ya kan? Makanya itu adalah ucapan orang tua. Seolah-olah dia menyatakan anakku yang selama ini sudah aku urus dari mulai bayi ya kan, sampai dewasa seperti ini akan diserahkan kepadamu. Tanggung jawab ya anakku ini. Selama ini aku kasih makan dia, aku belikan pakaian dia kalau kurang, aku belikan apa-apa dia kalau minta. Tapi setelah ini, coba tanggung jawab ini. Bukan saja yang namanya kehidupan dunia, tapi untuk akhirat nanti juga kalian. Anakku apa? Untuk akhiratnya, sholatnya gitu ya kan. Nah, bagaimana sholatnya istri kita tadi? Kita harus mantau, kita harus bisa juga ngerti. Oh, kamu nggak sholat kan? Kan sholat itu tiang daripada agama. As-sholatu imadun. Sholat itu adalah tiang dari agama. Jadi kalau umpamanya kalian berkeluarga, coba dirikan tiang yang kuat, yang kokoh. Dengan apa? Kalau umpamanya banyak masalah, kuatkan fondasi kalian dalam rumah tangga tadi. Akar-akarnya itu kuatkan. Supaya apa? Supaya keluarga kita tidak oleh diterpa oleh angin, diterpa oleh badai. Udah gitu, wanasabnya, keturunannya, ya. Keturunannya bagaimana? Tengok orang tuanya. Oh, orang tuanya rajin kok sholatnya, orang tuanya begini kok, kan gitu kan begini. Keluarganya. Udah gitu melihat hartanya. Tengok, ada nggak hartanya kan gitu ya kan? Dulu juga perempuan tengok suaminya, calon suaminya. Ada nggak dia bisa juga menghidupi satu surga kan gitu ya. Itu harus diperhatikan. Cari jodoh kan gitu ya. Yang terakhir wanita agamanya kan gitu ya. Nah, bagaimana agamanya suami itu? Bagaimana agamanya istri itu? Nah, kalau umpamanya kecantikan itu hanya di dunia. Kecantikan itu hanya sementara. Kalau nanti kalian sudah punya anak 2, 3, 4 sampai 5 ya kan, anak udah mulai berusia 50-40 tahun kan gitu ya kan, udah mulai sirna itu kecantikan itu. Nah, itu juga ketampanan sirna juga. Nanti udah kalau nggak tampan lagi nggak mau lagi kan gitu ya. Nah, udah gitu mah hartanya ya, kalau masih punya harta senang cinta kita, tapi kalau udah nggak punya harta, tuh, yang namanya apa itu naik turun gitu ya, kehidupan kita itu naik turun. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang di bawah. Oleh sebab itu, yang namanya harta juga itu akan sirna. Tapi kalau agama, ya kan, agama yang kalian tanamkan untuk fondasi keluarga kita, insya Allah keluarga kita akan nyaman, keluarga kita akan terhindar dari badai, topan dan lain sebagainya. Kenapa? Nah, sudah saya bilang tadi, kehidupan dunia ini sementara.
Ingatin, kita bayangkan dulu. Kalau kita mungkin dulu di alam kandungan, ya, di alam kandungan itu kita nggak berpikir, nggak berpikir kita, oh mata ini diciptakan oleh Allah untuk apa ya? Kan itu, kan? Di dalam kandungan kan otomatis kita itu nggak mikir. Nah setelah kita ke dunia baru mungkin kita tahu, oh gunanya mata untuk melihat, gunanya telinga untuk mendengar, gunanya tangan untuk memegang, ya kan? Kaki untuk berjalan. Nah sebelum kita melangkah ke situ, mungkin itu tadi kehidupan dunia ini kita belum nggak ngerti kan gitu. Rupanya yang kekal itu kehidupan akhirat. Karena kita belum memasuki alam akhirat. Yang sudah kita masuki alam dunia ini kan gitu kan. Kita kan masih leha-leha gitu ya kan. Allah aku masih muda kok. Ngapain lagi sholat kan gitu ya kan. Ngapain lagi beribadah, ngapain lagi kita zakat, infak dan sebagainya. Aku masih muda gitu. Masih panjang lagi usia. Tapi tadi bagi kita yang waktu di alam kandungan tadi, kita pun nggak membutuhkan yang mata, nggak membutuhkan apa. Kita sudah enak di situ, nyaman rasanya di alam kandungan. Bagaimana tidak nyaman? Makan nggak perlu disuapin, udah langsung masuk, kan gitu ya kan? Nggak perlu gitu. Tapi setelah keluar di dunia ini, baru merasakan, oh ya dunia ya. Dunia begini rupanya. Nah, ini dulu enak jadi alam kandungan. Begitu juga kita waktu di alam dunia ini, di alam dunia ini kita nggak merasakan bagaimana susahnya kita di alam akhirat. Nah kalau nggak ada amal ibadah kita di dunia ini, contoh ya, sebagai laki-laki akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah apa yang kau pimpin. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap laki-laki ini pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Apa yang kau pimpin? Istrimu, anak-anakmu, ya kan? Itu yang akan kamu pertanggungjawabkan sama Allah. Oke, kalau di dunia ini mungkin enggak, ya kan? Paling kita berhadapan sama siapa? Mertua, ya kan? Orang tua. Tapi kalau di mahkamah Allah nanti enggak, karena kita belum ke sana gitu. Jadi enggak butuh kita sholat, enggak butuh kita sedekah, enggak butuh kita infak dan lain sebagainya. Tapi nanti setelah kita kembali kepada Allah di alam akhirat, kan nanti waktu di alam kubur aja, apa kata baginda Rasul? Ada, ya kan? Seorang sahabat dulunya kan katanya, dia itu ingin hidup sebentar aja ke dunia ini. Untuk apa? Dia mau ke dunia mau impak dia, mau bersedekah dia. Nah, kenapa? Saking enaknya lah orang yang bersedekah itu. Pokoknya dalam kubur itu kita harus ada pendampingnya. Pendamping kita siapa? Amal. Nah kalau istri, walaupun dia katanya cinta sehidup semati, mau nggak kalau kalian meninggal mereka mendampingi? Mau nggak? Nggak mau kan? Nggak mau gitu loh. Gitu juga kan, suami kalian meninggal, mau nggak mendampingi di dalam kubur? Enggak kan? Kalian cuma nangis. Kalau laki-laki nangis sebentar ya kan, gitu nengok lagi oh ada sama anak kan gitu ya kan? Oh, itu. Nah, jadi kalau laki-laki ini, karena apa? Dia nggak sanggup kalau umumnya ditinggal sama istri. Nah, kita udah biasa ya kan, makan disiapin, nyuci, mau pakai